Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa merahmati kita semua, mencurahkan kepada kita berbagai kenikmatan, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan kebaikan menuju ridha Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan edisi pembahasan tentang asma wa sifat. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan apakah nama Allah tabaraka wa taala Asmaul Husna hanya 99 saja atau lebih? Dan apa keutamaan orang-orang yang menghafal, mengetahui 99 Asmaul Husna? Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Telah kita maklumi bersama bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, walillahil asmaul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna. Dan telah dijelaskan sebelumnya apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna, yaitu nama yang terindah, nama yang terbaik. Kenapa demikian? Karena nama tersebut nama yang mengandung makna-makna yang sempurna. Makna-makna yang sempurna tersebut merupakan sifat Allah yang menjelaskan akan keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah nama Allah hanya 99 saja yang masyhur ya di kalangan kaum muslimin, bahkan sebagian mereka menghafal, bahkan sebagian menamakan majlis ta'limnya dengan majlis Asmaul Husna ya, mereka membaca ya, menghafal nama-nama tersebut. Menjadi pertanyaan, apakah 99 nama yang dihafal, yang disenandungkan hanya sejumlah itu ya, nama Allah Asmaul Husna, atau lebih dari itu? Kalau kita perhatikan dalil dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan penjelasan bahwa Asmaul Husna tidak terbatas dalam jumlah 99 nama saja. Apa yang menjelaskan, atau apakah dalil yang menjelaskan tentang hal itu? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Aisyah menceritakan pada suatu malam Aisyah ya kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba ya, sehingga beliau ya memegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam kondisi berdiri tegak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata sedang salat. Nah, di dalam salat tersebut, di antara doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya sebagai berikut: Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik
a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Adapun arti dari hadis tersebut, hadis yang dalam hadis tersebut ya Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung ya biridhak, dengan keridhaanmu, ya, min sakhatik, dari kemurkaanmu, wa bimu'afatika min 'uqubatik, dari kemaafanmu, ya, berlindung dengan kemaafanmu ya Allah, min 'uqubatik, dari ya sanksi yang dari azab yang akan diturunkan oleh Allah. Wa a'udzu bika mink, dan aku berlindung kepadamu, mink, darimu. Pada Allah kita ya berlindung, dan dari Allah, itu dari kemurkaannya. Kita berlindung kepada Allah, artinya lari ya dari Allah kepada Allah, berlindung kepada Allah dari Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaannya, ya. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung ya puji-pujian kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji ya menyanjung dirimu sendiri. Artinya la uhsi thana'an 'alaik, aku tidak mampu untuk ya memberikan segala bentuk puji-pujian, untuk memuji dirimu ya Allah dengan segala kesempurnaan yang kau miliki. Aku tidak mampu ya Allah. Cukuplah engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu. Dari hadis ini kita memahami bahwa Nabi SAW tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian yang sempurna, yang lengkap, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya dipuji dengan berbagai ya, sifat, karena Allah memiliki sifat yang banyak dan nama-nama yang mulia. Seandainya nama Allah hanya 99 nama saja, tentu Rasul akan mampu memuji Allah dengan pujian yang sempurna, pujian yang lengkap tanpa ada kekurangan, karena hanya dengan 99 nama. Tapi karena nama Allah lebih dari 99, maka Nabi mengatakan la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Aku tidak mampu ya untuk melakukan, mengucapkan ya pujian terhadap dirimu dengan pujian yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Cukuplah engkau ya Allah, anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini menjelaskan pada kita bahwa Allah memiliki nama yang lebih dari 99. Di antara dalil menjelaskan hal itu, hadis syafaat, di mana Nabi SAW pada yaumil qiyamah, pada mahsyar, tatkala manusia datang pada Adam alaihissalam, kemudian Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, minta syafaat. Ya, ternyata mereka semua tidak mampu memberikan syafaat. Mereka menyebutkan alasan masing-masing. Ya, pernah melakukan kesalahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir Nabi Isa memerintahkan manusia untuk pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut dijelaskan
bahwa Nabi SAW sebelum memberikan syafaat, beliau menghadap Allah, sujud, ya, bersimpu sujud di hadapan Allah, ya, sembari memuji dan memuja Allah dengan pujian-pujian yang dijelaskan di dalam hadis, thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah bukakan kepadaku, ya, alayya min mahamidihi, dari pujian-pujian, ya, wa husni tsana, dari sanjungan dan pujian yang terbaik, alaihi, kepadanya, sesuatu yang tidak Allah bukakan, tidak Allah berikan kepada, ya, seorang pun sebelumku. Jadi puji-pujian ini spesial Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang beliau sampaikan dalam hadis ini, beliau tidak mampu, ya, mengungkapkan kepada para sahabatnya. Begitu banyak puji-pujian yang diajarkan oleh Allah, yang dibukakan pintu pujian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengetahui bahwa pujian tersebut yaitu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita bahwa nama Allah lebih dari 99 nama, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa nama Allah tidak terbatas dengan jumlah yang tertentu, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ma asaba abdun atau ma asaba abdan hammun wala hazan faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba ditimpa rasa hammun, gelisah, ya, wa huznun, dan kesedihan. Lalu dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan anak dari hambamu dan anak dari, ya, budakmu, abdun, ya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, madin fiyya hukmu, tentunya keputusanmu berlaku bagiku, adlun fiyya qada'uk, ya, hukum Allah berlaku bagi kita, adlun fiyya qada'uk, ya, bahwa keputusanmu adalah adil, ya, yang maha adil bagiku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang engkau miliki, nama yang engkau, ya, beri nama dirimu dengan nama-nama tersebut, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan salah seorang dari hambamu, atau nama yang hanya engkau saja yang mengetahuinya di dalam ilmu ghaib di sisimu ya Allah. Ya, aku memohon kepadamu dengan nama-nama tersebut, semoga engkau ya Allah menjadikan Quran sebagai penyejuk hatiku, penenang hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku, menghilangkan kesedihanku dan juga menghilangkan kegundahanku. Kecuali kata Nabi SAW, Allah akan menghilangkan kegundaannya, ya, dan juga kesedihannya, dan akan mengganti hal itu dengan kegembiraan. Subhanallah. Yang menjadi dalil dalam hadis ini adalah
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, bahwa aku memohon kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang hanya Engkau saja yang mengetahui dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nama tersebut tidak terbatas dengan jumlah tertentu, karena nama yang dikabarkan, nama yang tertera dalam Al-Quran itu yang diturunkan dalam Al-Quran. Adapun Allah Subhanahu wa taala masih memiliki nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah di dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya. Tidak seorang pun yang mengetahui hal itu, sampai pun para malaikat, ya, apalagi nabi, apalagi ya manusia selain dari para nabi. Menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah tidak terbatas dalam jumlah 99 nama saja. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan, lalu apa yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah." Bahwa Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, dia masuk surga. Ahsaha, ya, mengetahuinya, dia masuk surga. Bukankah hadis ini menjelaskan bahwa Allah memiliki 99 nama? Ya, tadi telah dijelaskan bahwa nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ya, apakah ini tidak ada, ya, terjadi kontradiksi antara hadis yang menjelaskan 99 nama dengan hadis yang telah disampaikan tadi bahwa nama Allah lebih dari 99, atau nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu? Para pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya tidak ada, ya, kontradiksi antara dalil yang telah kita sebutkan dengan hadis yang menjelaskan bahwa Allah memiliki 99 nama. Karena konteks hadis ini, ya, substansi hadis ini menjelaskan keutamaan 99 nama bagi orang-orang yang mengetahui, ya, mengamalkan dan, ya, memahami isi kandungannya. Jadi kesimpulannya adalah 99 nama yang disebutkan dalam hadis tersebut, keutamaannya adalah man ahsaha, ya, man ahsaha dakhala jannah, itu keutamaannya. Jadi bukan membatasi nama Allah dengan jumlah 99 saja, ya, tapi menyebutkan, menjelaskan keutamaan orang-orang yang mengetahui 99 nama tersebut. Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan, tidak ada kontradiksi antara dalil yang menjelaskan 99 nama dengan hadis yang telah kita jelaskan tadi bahwa Allah memiliki banyak nama, lebih dari 99, bahkan di antara nama Allah, nama yang hanya diketahui oleh Allah. Karena Allah dipuji, disanjung dengan nama tersebut, dengan sifat tersebut, maka tentunya Allah memiliki nama yang lebih dari jumlah 99. Yang menjadi pertanyaan, ya, apakah maksud dari ahsaha? Ya, maksud dari ahsaha, apakah cukup, ya, hanya sekedar menghafal, ya, kemudian, ya, dibaca secara rutin, disenandungkan? Apakah itu telah termasuk dalam makna ahsaha? Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ada baiknya pada kesempatan yang mulia ini kami akan menukil perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan makna ahsaha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, bahwa ahsa, ya, menguasai dan menghitung nama Allah itu ada, ya, tingkatannya dan memiliki makna yang harus dipahami.
Yang pertama kata beliau, al-martabatul ula, maksud ahsaha ihsa'u al-fadhiha wa adadiha, yaitu menghitung, mengetahui lafaz dari nama-nama tersebut dan jumlahnya. Ya, 99 yang dijanjikan, yang terdapat di dalamnya keutamaan bagi orang-orang yang mengetahui dan menguasainya. Dia mengetahui. Ini yang pertama. Ini tingkatan yang pertama. Tapi tidak cukup sekedar itu saja. Ya. Tingkatan yang kedua, al-martabah tsaniyah, kata beliau, fahmu ma'aniha wa madlulatiha, memahami maknanya dan juga sisi-sisi pendalilan yang terdapat di dalamnya atau isi kandungannya. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa nama Allah itu nama yang sempurna, bukan nama yang hamba dan kosong dari makna. Karena kalau nama yang kosong dan hamba dari makna, bukanlah Asmaul Husna. Para pemirsa, jangan lupa kaidah yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa setiap nama menjelaskan pada sifat. Bahkan sebagian nama menjelaskan lebih dari sifat. Ya, ini harus dipahami. Itu kita imani, kita yakini. Jadi dia memahami maknanya tatkala dia membaca nama Allah Al-Ali, ya, yang maha tinggi, Aliyul Kabir, maka dia memahami maknanya bahwa makna Al-Ali yaitu Al-Ulu, Allah memiliki sifat ketinggian, zatnya maha tinggi, keagungan, kemuliaan Allah, juga kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dia imani tanpa diingkari. Tatkala dia membaca nama Allah Ar-Rahman, dia imani bahwa maknanya Allah memiliki sifat rahmah. Begitu seterusnya. Jadi bukan sekedar hanya dia menghafal dan mensenandungkan, ya, menjadikan bacaan rutin atau hanya menyebut, ya, dalam rangka berzikir hanya menyebut nama tersebut dengan kalimat nama yang tunggal, ya, As-Sami', As-Sami', Al-Basir, Al-Basir, begitu. Bukan itu, ya. Kemudian yang ketiga, martabah ats-tsalitsah, doa Allah biha, yaitu berdoa, menyuruh Allah berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan ini kata beliau, wa hadza syamilun li du'ail mas'alati wa du'ail ibadah. Dan ini mencakup dua makna ibadah, dua makna doa. Doa yang pertama yaitu doaul ibadah, doa yang kedua doaul masalah. Apa perbedaannya? Doaul ibadah yaitu seluruh ketaatan dan ibadah, amal soleh yang kita lakukan pada dasarnya adalah doa. Ya, kita berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka kita beribadah tidak terlepas dari menyebut nama Allah, memuji nama Allah, ya, menyanjung, ya. Kemudian doaul masalah, kita memohon kepada Allah, ya, memanjatkan permohonan kita, keinginan kita kepada Allah sesuai dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagai contoh, tatkala kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita menyebut nama Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Tatkala kita mohon keampunan dan ingin bertaubat kepada Allah agar Allah menerima taubat kita, kita menyebut nama Allah Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Tawwab, ighfirli warhamni wa tub alayya. Begitu seterusnya. Nah, ini harus dilakukan. Jadi kesimpulannya para pemirsa rahimakumullah, nama Allah yang 99 jelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi, keutamaannya luar biasa. Keutamaannya itu barang siapa yang mengetahui jumlahnya dan mengetahui nama tersebut, ya, lafaz dari nama tersebut, ya, ini menuntut kita untuk mempelajari, ya, mempelajari, mengetahui. Dan barang siapa membaca Al-Quran akan mendapatkan nama-nama tersebut. Begitu juga yang membaca hadis-hadis Nabi SAW. Dan para ulama telah mengumpulkan, ya, nama-nama tersebut. Kemudian kita berusaha untuk memahami, mempelajari, ya, jangan sekedar hanya menghafalnya, disenandungkan, atau hanya membacanya per nama,
yaitu membacanya dengan sebutan zikir dengan kalimat tunggal saja. Allah, Allah, Allah misalnya, atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ya Latif, Ya Latif, seperti itu tidak dinamakan zikir. Karena zikir itu harus dengan kalimat yang sempurna. Makanya kita mendapatkan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita dapatkan dengan lafaz yang sempurna. Ya. Bagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi bukan sekedar ya Allah Allah, ya, atau la ilaha, tidak cukup. La ilaha illallah Allahu akbar. Jadi sempurna, subhanallah. Nah, dalam berdoa begitu juga, bertawassul dengan nama-nama Allah yang maha husna, yang terbaik. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus belajar. Dan ini merupakan ilmu ma'rifah yang wajib dipelajari. Sesuai dengan keilmuan seseorang tentang nama-nama tersebut, maka begitu juga semakin bertambah kecintaan dia kepada Allah, semakin bertambah dalam hatinya pengagungan kepada Allah, semakin bertambah ya dalam hatinya kerinduan untuk bersua dengan Allah. Ya, semakin tertanam kecintaan dalam hati juga, semakin ya tertanam ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, maka mari terakhir kami mengajak kembali para pemirsa semuanya untuk ya bersungguh-sungguh mempelajari nama demi nama dari Asmaul Husna, agar kita lebih paham, lebih mengerti apa yang dimaksud, apa yang menjadi kandungan dari nama-nama tersebut. Dan insyaAllah pada edisi selanjutnya kita akan menjelaskan ya makna dari Asmaul Husna tersebut sesuai dengan pemahaman dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.